Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Mana semangatnya nih teman-teman kelas 5, Pagi 6, Pak Reza. 6. Iya, Pak. walaupun cuma Trivena yang ini serius Trivena, kamu lagi pengen jalan-jalan di Danau Toba. Mana Trivena? Lagi di mobil dia. Halo Iya, Trivena. Iya, apa maksudnya ini? Berani sekali. Coba dong diadvokasi. Karena keluarga saya dari Jawa baru pulang kampung, Pak. Jadi sekalian bawa mereka jalan-jalan, Pak. Oke gitu. Tapi kamu tetap catch up dengan kelas? Bisa? Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau nggak langsung penalti di UTS-nya. Wah, main penalti mulu ya. Saya bukan pemain bola nih. Ngomonginnya penalti mulu kalau di kelas 5-6. Ya. Gimana UTS-nya, teman-teman? UTS yang lain. Bukan komunikasi publik, UTS yang mata kuliah yang lain. Gampang kan? Atau gimana? So far so good? Susah, atau Pak. Susah, Pak. Susah ya? Lebih susah ya? Nggak Iya, belajar Pak, apa susah. gimana? Memang susah, Pak. Kalian tuh kan dapat mata kuliah yang semester ini nggak ada pajaknya kan? Yang gampang loh. Maksudnya kayak AKL gitu kan simple, selesai gitu. Kayak Dava Pak. tuh kan pasti selesai gitu kan. Ya kayak BI kayak gitu kan aduh gitu istilahnya. Gimana tuh? Coba Zara. Ada akuntansi perpajakan, Pak. Oh iya, itu emang agak nggak jelas sih. Akuntansi pajak itu susah kan? Akuntansi pajak itu kayak ini akun apa ini pajak, iya kan? Ya kan, ilmu yang kalian pelajari di akuntansi akan selesai dan nggak akan berguna ketika sampai di akuntansi pajak karena akan berbeda ya. Tapi kan tinggal di adjust aja gitu. Ketimbang ngumpulin LJU telat, linknya nggak bisa dibuka, bermasalah sama Pak Reza, mending nggak bisa ngerjain akuntansi pajak ya. Oke, dari respon kalian kemarin itu cuma kelas 56, 57, 58 tuh Dega Ara nggak ada yang bermasalah. LJU komunikasi publiknya aman ya, aman semua ya. Ini 56 tuh ada 2 yang terlambat, saya nggak usah sebut namanya, 2 LJU terlambat dari BAAK karena itu dia teman-teman, saya tuh menerima dosen itu menerima LJU dari kampus dan hanya itu yang bisa dikoreksi dan saya nggak tahu itu udah proses apa. Jadi ketika PDF-nya dikumpulkan tuh saya nggak bisa ngapa-ngapain PDF-nya selain ngasih nilai, ngisi nilainya. Jadi nggak bisa saya copy, jadi kalau ada link itu hanya bisa diklik gitu. Nah, beberapa udah saya convert gitu ya, beberapa LJU kemarin saya convert juga nggak bisa saya copy. Nah, saya nggak ngerti proses apa yang dilakukan BAAK. Mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi saya juga bingung jadinya. Kok bisa ada link yang di copy tapi nggak bisa diklik, harus di copy paste. Nah, itu link-link misterius dan ajaib itu. Nah, untungnya ya karena kebesaran hati dan juga saya sangat mengakomodasi demokrasi ya di kelas kita. Jadi sangat terbuka kita ya terhadap permasalahan tersebut. Kalau saya ingin kejam ya udah kita langsung nilai aja dia nggak bisa dibuka linknya gitu kan, tinggal dikasih nilai sekedarnya saja. Tapi dari responden itu hanya hanya dua yang mengisi perlu dipinalti ke beberapa mahasiswa tersebut ya, Andreas dan teman-teman itu. Tapi selain itu atau 28 orangnya itu menyampaikan tidak perlu dipinalti ya, sehingga ya sudah itu adalah peringatan pertama dan terakhir dan juga jadi bahan evaluasi kita bersama. Ya, hati-hati. Jadi tidak akan saya berikan penalti nilai ya, kita akan nilai sesuai dengan video yang dibuat tanpa dikurangkan nilainya ya, karena teman-teman sepakat dan berbesar hati untuk tidak memberikan penalti nilai kepada teman-teman tersebut ya. Lumayan baik ya anak-anak 56, cuma 2 tuh yang minta dipinalti. Kira-kira siapa ya, Hasna ya yang mau nilai Anda dipinalti? Hasna yang tertekan di kelas ini. Enggak ya Hasna ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke, kelas 56 tuh kan pinter-pinter ya. Oke, baik. Saya mau langsung aja teman-teman. Saya mau gambarkan dulu abis UTS nih. Ngapain sih nih para mahasiswa di komunikasi publik. Yang pertama adalah
sesuai dengan RPS, kita masih akan sesuai dengan RPS pertama, jadi tidak ada perubahan RPS ya teman-teman. Yang pertama adalah dalam pertemuan ke-9 dan 8 dan 9 hari ini dan minggu depan itu adalah tentang public speaking dan kehumasan. Nah, untuk hari pertemuan minggu depan akan diganti dengan kuliah umum. Nah, Anda sudah mendapatkan informasi dan pengumuman mengenai kuliah umum tersebut akan digelar pada hari Senin. Nah, itu tolong dihadiri sebagai pengganti kuliah kita yang biasa. Jadi saya nggak akan ngisi di hari itu. Tapi di minggu itu, tetapi kita akan sama-sama kuliah umum. Perhatikan ketentuan ya. Jadi kalau mahasiswanya Pak Reza itu harus paham betul Anda sudah master di Zoom, jadi jangan ada muncul tiba-tiba ke unmute lagi ada suara sapi, lagi ada suara ayam, gitu. Hati-hati dan pakai pakaian sesuai ketentuan. Dimintanya seragam. Saya nggak mau lihat ada dosen yang lapornya ada mahasiswa apa pakai kaos oblong dan itu mahasiswa saya. Entah itu Melanie atau Evelyn, jangan sampai itu terjadi. Karena semua dosen ada di situ bersama Kak Prodi dan juga Pak Direktur. Jadi tolong. Jadi saya rasa mahasiswa saya sudah siap lah membawa itu ya. Jadi bawa nama baik kelas kita, bawa nama baik institusi kita. Nah, silakan yang mau aktif bertanya ke Bu Ani. Ya, Bu Ani adalah seorang praktisi ya di DJP, juga dia sangat ahli karena dia langsung bertugas di bidang humas pajak ya, yang langsung berhubungan dengan kehumasan pajak. Jadi silakan jika Anda ingin bertanya berkaitan dengan kehumasan dan juga lebih fokusnya mungkin beliau akan sampaikan tentang public speaking juga. Makanya hari ini saya nggak akan banyak karena nanti akan lebih banyak di Bu Ani khusus kepada calon ASN. Jadi ASN itu kalau jadi public speaker itu seperti apa sih? Ya, nanti itu akan banyak di sana. Nah, kemudian pertemuan 10 dan 2 sampai 12, 3 pertemuan itu sangat unik, teman-teman. Mulai dari 2 minggu ke depan itu ada webinar perpajakan. Nah, jadi Anda akan dieskalasi kemampuan komunikasi publiknya setelah kemarin sudah bisa menyampaikan sosialisasi ya. Tapi ini nanti kemudian Anda akan meng-create dan meng-conduct sebuah webinar. Jadi seminar perpajakan yang digelar oleh Anda sendiri. Jadi mulai Zoom-nya, MC-nya, ya, sampai pengisinya dan narasumbernya juga Anda akan membuat itu. Nah, nanti saya punya metode tersendiri ya, yang sangat kreatif. Nanti Anda akan mendapatkan surprise itu. Webinar perpajakannya kelas saya itu seperti apa ya. Jadi ini akan seru. Ya, jadi itu kita akan eskalasi webinar. Udah biasa kan? Jadi karena posisi kita pada saat menyusun itu kami menyadari bahwa webinar dan pertemuan online ini masih akan sangat panjang. Jadi kami ingin Anda semua mahasiswa itu punya kemampuan untuk bisa ya melakukan sosialisasi via daring melalui video conference secara live. Kalau kemarin ada skrip ya, ada manuskrip dihafal kemudian disampaikan di video. Nah, ini secara berkelompok nanti akan membuat webinar secara live yang akan ditayangkan. Begitu ya kira-kira. Nah, kemudian di 13 dan 14 itu materi andalan saya ya, materi-materi yang sangat baik yaitu komunikasi massa, mass communication, dan yang terakhir adalah komunikasi budaya, antar budaya, intercultural communication ya. So gampang banget nih kayaknya setelah UTS dan UASnya teman-teman kalian nggak akan diuji lagi di depan kamera merekam ya. Alhamdulillahnya nggak akan lagi melakukan sosialisasi karena itu sudah akan selesai di webinar. So it's going to be about the mass communication. Nah, kalau ngomongin komunikasi massa sudah pasti Anda tahu kira-kira jalannya kemana UASnya. Jadi nggak akan lagi ngomong tapi melakukan sesuatu yang kita sebut dengan menulis. Nah, itu UASnya adalah sesuatu tentang menulis. Jadi yang udah kuat public speaking-nya itu akan kita uji lagi kemampuan menulisnya dengan kuat. Bisa nggak nih Anda menulis, menyampaikan sesuatu? Ya, kan bisa tuh ngechat sama pacar, ngechat tuh sesuatu gitu kan. Kalau udah dalam krisis komunikasi bisa melakukan atau menulis sesuatu yang membuat seseorang berubah. Nah, ini kita akan nanti menguji kalian. Saya akan bantu kalian di komunikasi massa untuk praktek menulis komunikasi. Gitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan terkait RPS kita sampai dengan UAS kemarin, sampai dengan UAS nanti? Cukup clear ya? Cukup dapat Anda pahami, cukup gampang. Menurut saya cukup gampang karena basic foundation-nya kita udah dapat tuh. Kalian udah dapat
materi-materi yang khusus dan teori-teori yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini saya akan sedikit saja menyampaikan, mungkin setengah jam saja, saya akan sampaikan materi tentang public speaking. Balik lagi ke pertemuan pertama, ya teman-teman. Public speaking itu apa? Public speaking adalah kemampuan seseorang berbicara di depan umum. Ya, jadi dalam skala yang besar, Anda bisa presentasi, Anda bisa ngomong di depan banyak orang dengan tujuan komunikasi efektif. Ya. Nah, di dalam unsur komunikasi di depan umum, sebenarnya beberapa sub-sub materinya sudah kita pelajari. Dari komunikasi verbal, non-verbal, bahkan observasi yang sudah saya berikan ke Anda itu sudah sedikit banyak menjawab posisi dan hasil evaluasi terhadap kemampuan komunikasi Anda di depan umum. Nah, saya hanya akan sekilas ya mereview kembali tentang public speaking. Ada 4. Kalau teman-teman pahami, 4 elemen public speaking itu adalah persiapan, preparation, kedua organization atau pengorganisasian, ketiga adalah cari bahasa dan stylenya, keempat adalah delivering-nya. Ya, dipahami ya. Jadi 4, dari mulai persiapan sampai dengan penyampaian. Kita akan coba review satu persatu. Yang pertama adalah tentang persiapan, preparation. Nah, preparation ini sering sekali ya kita sudah pelajari dari mulai brainstorm, dari mulai memilih topik. Intinya yang pertama, kalau kalian ingin ngomong di depan orang, kalian ada topiknya. Jadi kemarin juga UTS-nya kalian sudah dapat tuh topik, pilih. Rata-rata sebagian besar di kelas ini memilih yang pentingnya pajak bagi anak SMA. Nah, ke nomor 2-nya, analisis audien, ini sudah bisa saya prediksi kenapa Anda memilih pentingnya pajak bagi anak SMA. Karena ketika kita bicara dengan audiens yang lebih muda dari kita, yang tingkat pendidikannya di bawah kita akan feel more convertible. Ya kan? Kita jadi ngerasa nggak takut, kita lagi ngerasa nggak insecure. Nah, analisis audiens ini jadi bagian penting ketika Anda ingin ngomong. Tidak hanya dari sisi usia ya teman-teman, tetapi dari sisi umur, dari sisi jabatan, dari sisi agama, dari sisi gender, ini akan sangat mempengaruhi. Jadi ketika Anda perempuan sendiri sebagai seorang pembicara, Anda bicara tentang berhenti merokok di semua perokok berat yang hampir semua audiensnya cowok. It's gonna be a tough ya. Akan jadi sesuatu yang menarik gitu. Nah, jadi analisis audien ini jadi bagian penting dalam persiapan. So, yang mau saya garis bawahi kembali adalah bahwa every public speaker atau public speaking itu bukan talent. So, it is teachable skills. Jadi ini adalah skill yang dapat diajarkan. Ya, jadi ini bukan talent. So, kembali lagi bahwa ketika Anda merasa Anda tidak bisa ngomong di depan orang, saya ini hanyalah orang di balik layar, Pak, gitu. No. When it is about your score, when it is about your duty, ya, ketika Anda harus sampaikan di depan orang dan harus berbicara, maka Anda bisa dan cakap untuk itu. Ya, kemudian udah analisis audiensnya, kita teliti dulu topiknya. Nah, ini masuk ke 3, 4, 5, 6 ini adalah tahapan dari brainstorm. Seperti yang sudah kita pelajari. Kalau kalian sudah dapat topik, kalian harus break down the ideas. Ya, cari ide-idenya ya, kayak tadi kemarin pentingnya pajak bagi SMA, dari mulai mengapa pajak itu penting, apa itu pajak, proporsi pajak di APBN, ya itu adalah cara kita merumuskan masalah dan membuat gagasan pendukung. Nah, organisasikan ini adalah bagaimana kita bisa melakukan penahapan dari abis ini ngomong apa, ini nggak relevan. Nah, itu dilakukan di dalam persiapan. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan adalah berkaitan dengan tujuan. Kalau public speaking secara umum, ya, dia tuh tujuannya cuma 2. Teman-teman, either dia informatif atau dia persuasif. Kalau informatif, kamu ngomong itu tentang apa dan bagaimana, because you want to tell someone how to do that. Pentingnya pajak itu bisa informatif. Kalau kamu ngomongnya ke orang yang udah ngerti pajak, kamu sosialisasikan sesuatu yang sifatnya memperkuat, menambah, ya, memperjelas atau klarifikasi. Ini informatif.
informatif. Tetapi once dia menjadi persuasif, kamu harus mengubah persepsi orang. Goal efektifnya adalah kamu mengajak seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jadi itu dua pemisahan antara public speaking yang informatif dan persuasif. Ya, saya mengajar itu sifatnya informatif. Ya, saya ngelarang kamu ngelakuin A, B, C, saya persuasif. Bisa dikombine dan bisa dilakukan secara bersamaan. Sampai di persiapan, ada yang mau ditanyakan? Ya, harus disiapkan, iya. Pidato yang paling hebat sekalipun, ya, orang yang paling bisa bicara di depan publik, itu harus persiapan. Seperti yang sudah saya informasikan, saya mau ngajar, saya lihat dulu nih bahan saya. Saya mau ngajar apa ke kalian, saya tahu tesis saya tahu tujuan saya tahu analisis audiens saya tahu gagasan pendukung saya, dan saya tahu saya mau ngomong apa. Ya, so ada pertanyaan berkaitan dengan persiapan? Lanjut dulu, ya. Oke. Sekarang demam panggung. Demam panggung itu teman-teman nature-nya manusia. Ya, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Kenapa? Karena kita pasti dong merasa takut, merasa gugup ketika kita ada di situasi yang baru, ketika kita berada di dalam posisi yang lebih rendah dari teman-teman ataupun audiens kita. Ketika Anda harus berbicara di depan pejabat misalnya. Nah, itu akan menjadi pengaruh, menjadi efek ataupun menjadi dampak dari kita menjadi demam panggung. Nah, bisa juga karena perbedaan usia, pengalaman kita yang kurang gitu. Nah, ini manusiawi. Setiap orang memiliki demam panggungnya. Nah, so how to handle this, teman-teman? Cara menghandle demam panggung adalah yang pertama adalah kita butuh yang namanya persiapan. Itulah kenapa setiap penyampaian pidato butuh persiapan dan latihan. Saya selalu minta Anda, kalau perlu bikin skrip, bikin skrip. Butuh itu. Ya. Kedua, pengalaman adalah guru yang terbaik. Latih terus. Itulah kenapa saya minta Anda presentasi kemarin sehingga Anda tidak lagi gugup. Pengungkapan diri juga menjadi latihan bagi Anda. Nah, yang terakhir adalah tipsnya adalah kita bisa fisik dulu, stretching ya. Kalau kita mau ngomong depan publik tuh kadang kita perlu stretching, teman-teman. Tarik nafas, latih suara kita, vokal kita, segimana posisi kesehatan kita pada saat sebelum kita melakukan penyampaian pidato. Saya rasa ini gampang. Nanti bisa kita tambahkan ada video pengantar di sana untuk melihat how to secara lebih teknis how to overcome your fear in the public speaking. Nah, selanjutnya organizing the speech. Kita tadi udah siapin nih bahan-bahannya. Terus kita cara nge-organize-nya ini gimana? Ya, organizing the speech itu bicara tentang tiga teman-teman. Yang pertama adalah introduksinya. There is no such a good speech without a good introduction. Nggak ada pidato yang bakalan menarik kalau introduksinya nggak menarik. Sering ya, kita tuh sering nemuin orang, dosen, mahasiswa yang ngomong, itu nggak menarik karena dia nggak bisa membuat dan mengemas introduksinya secara lebih menarik. Nah, cara menyusun introduksi yang menarik, itu dia orientasinya pada dua hal. Yang pertama, dia harus seek attention, harus interesting. Dan yang kedua, dia harus audience orientation atau audience oriented. Yang pertama adalah dia harus menarik perhatian. Bisa dengan pertama Anda ajukan pertanyaan. Tadi, bagaimana UTS-nya? Teman-teman 56. Ya. Kemudian mengaculah pada audiens tertentu. Tadi Trivena saya tanyain kan, audiens tertentu. Buatlah referensi pada kejadian yang baru. Nah, cari ya, makanya penting baca. Jadi kita timely, kita relate, kita hidup di zaman sekarang, kita referensi pada kejadian yang baru. Bisa humor, ilustrasi, beri cerita, dan yang terakhir gunakan alat bantu audio visual, bisa video, bisa gambar untuk mengantarkan pesan kalian, mengantarkan mau mulai pidato. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan langsung, boleh sih misalnya Anda langsung bilang saya mau menyampaikan ini, tapi itu nggak akan menarik. Jadi itu bedanya kalau Anda ingin jadi public speaker yang baik, Anda harus punya introduksi yang menarik perhatian.
Nah, yang kedua harus audience oriented. Jadi fokus kita seperti pertemuan-pertemuan yang sudah saya sampaikan, fokus kita itu pada lawan bicara kita selalu. Jadi Anda harus relate dengan mahasiswa Anda harus relate sama audiens Anda. Ya, itu adalah cara introduksi yang baik. Nah, apa yang menarik? Introduksi itu dibuatnya terakhir setelah udah bikin semuanya. Introduksi itu terakhir karena dia bagian dari pengemasan. Yang kedua adalah mengenai kesimpulan. Jadi di dalam sebuah pidato yang baik, Anda harus punya summary yang baik. Nah, summary ini bisa sebagai sebuah ringkasan dan bisa sebagai sebuah closing statement. Kalau dia ringkasan, teman-teman, Anda tuh boleh mengulang apa yang Anda sampaikan untuk direview kembali. Jadi kalian udah ngomong apa, nanti di akhir kalian simpulkan. Jadi berdasarkan A, B, C, D yang sudah saya sampaikan, maka itu adalah sebagai ringkasan. Tetapi Anda harus hati-hati bahwa jangan mengulang dengan kalimat yang sama. Buat variasi. Jadi diulangi pentingnya topik, ulangi gagasan pokok itu, hintnya adalah dengan bahasa yang berbeda atau lebih singkat. Jangan ngulang, nanti jadinya muter-muter. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, kalau kamu mau nyimpulkan sesuatu, teman-teman, itu bisa sebagai penutup. Artinya apa? Artinya kamu sekalian nyampein kesimpulan, sekalian nyatain penutup. Nah, di dalam modulnya itu ada beberapa pola kalau kamu mau menyimpulkan atau delivering sesuatu. Misalnya pola temporal. Pola temporal itu artinya kita ngomong itu pakai 3 masa. Kejadian di masa yang lalu seperti apa, kejadian sekarang kondisi existingnya seperti apa, kemudian kita harapkan kejadian yang masa akan datang. Itu cara nutup. Ya, ini biasanya untuk persuasif. Nah, kemudian bisa juga Anda ajukan tantangan ya atau pertanyaan tadi. Misalnya tadi kan tentang rokok ya. Bapak misalnya nanti Zara di depan semua perokok. Kamu simpulkan. Nah, sekarang Bapak Ibu setelah tahu bahaya merokok, pertanyaan yang muncul adalah sampai kapan Bapak Ibu mau hidup dengan asap di dalam paru-paru? Ya, ajukan pertanyaan, tantangan. Berapa lama sih Bapak Ibu akan hidup? Sedangkan anak Bapak Ibu masih kecil gitu. Tidak inginkah kau melihat senyumnya di saat kau tua nanti? Ajukan tantangan. Ini cara menyimpulkan dengan pertanyaan. Ya, bisa juga yang terakhir kita balik ke introduksi tadi. Balik ke awal, introduksi kita tadi tentang apa, kemudian kita langsung hint to the kesimpulan. Gampang kan? Nah, ini teknik-tekniknya saja yang akan saya sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang mendukung adalah gaya lisan. Gaya lisan itu technically tentang kata dan kalimat. Ini sudah di verbal. Cuma sedikit saja saya mau tambahkan. Itu paling pilih kata-kata yang terurai dengan jelas, teman-teman, dan nggak ngulang-ngulang. Ya, nggak ngulang-ngulang itu maksudnya adalah kata-kata tuh jangan sampai nggak perlu. Misalnya contohnya adalah memberikan pengajaran. Memberikan pengajaran itu kan sama dengan mengajar. Iya kan? Nah, kemudian juga bisa melakukan pekerjaan. Nah, melakukan pekerjaan ini kan sama dengan bekerja, menentukan pilihan itu sama dengan memilih. Jadi harus jelas kalimat itu. Kemudian teknik dalam bahasa Indonesia. Jelas teknik itu bisa teman-teman. Bisa Anda pakai majas, hiperbola, personifikasi, metafor gitu. Merangsang indera penglihatan, indera-indera yang lain itu sangat bisa kita gunakan. Nah, yang menarik adalah tadi saya rasa saya sudah pernah bahas mengenai eufisme, tabu bahasa. Jadi istilah-istilah yang rasis itu harus kita hindari, ya. Jadi teman-teman paham tentang itu. Nah, balik lagi saya tadi lupa sampaikan adalah mengenai apa yang kita sebut dengan sesuatu yang saya sudah pernah sampaikan tentang hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah terlalu banyak meminta maaf. Ya, jangan pernah meminta maaf. Misalnya Anda mohon maaf saya tidak begitu menguasai materi pada hari ini. Mohon maaf saya tidak yakin dengan materi hari ini. Jangan berikan sesuatu introduksi yang membuat orang jadi nggak yakin sama Anda.
Ya, jadi itu nggak perlu. Kalimat-kalimat yang nggak perlu. Saya ingin coba share screen tapi saya nggak ngerti ini di mana. Itu kalimat yang nggak perlu, teman-teman. Kalau Anda nggak tahu, Anda coba selesaikan dulu tanpa Anda ungkap ketidakprofesionalan itu. Dimengerti ya. Nah, yang ini kalimat itu bisa pendek, bisa langsung, bisa aktif. Fokusnya adalah kalimat itu lebih banyak kalimat aktif. Ya, jadi jangan terlalu banyak menggunakan. Nah, menggunakan ini adalah kalimat aktif instead of kalian gunakan pasif. Jadi digunakan, dipakai, itu dikurangi. Coba ganti dengan kalimat yang lebih aktif. Ya, kalimat positif jelas ya, penggunaan kata-kata yang baik ya, tidak bermakna negatif itu jauh lebih diharapkan. Variasi ya. Boleh kok ngomong itu bisa pakai kalimat panjang ya, dalam hal kalian membutuhkannya, bisa juga pakai kalimat yang kalimat pendek. Butuh variasi dalam membuat kalimat. Selanjutnya, nah ini yang sering ditanyakan, delivery-nya. Delivery-nya itu jelas ya. Kalau mau ngomong di depan publik, ada beberapa metode penyampaian. Yang pertama adalah impromptu. Impromptu itu adalah Anda tanpa skrip. Ya, feel free aja asal ngomong impromptu. Banyak pembicara yang bisa secara spontan ngomong impromptu. Kedua, naskah. Nah, orang ini membaca ataupun menyampaikan pidato dengan naskah. Ini untuk menghindari apa, teman-teman? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pembahasannya sangat formal, tidak boleh jauh dari topik, disesuaikan waktunya, dibatasi, sehingga kita hanya perlu menyampaikan naskah yang sudah kita buat. Nah, nomor 3 menghafal. Nah, ini yang kalian lakukan di UTS. Anda sudah punya skripnya, Anda hafalkan, kemudian Anda sampaikan. Walaupun kelihatan sih kadang-kadang masih ada yang baca, gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari proses kita belajar. Yang terakhir, extemporer. Extemporer ini yang dianggap paling seru. Kenapa? Karena dia menggunakan catatan kecil. Jadi, di dalam catatan kecil itu ada poin-poin pokok. Biasa ya, kita kalau presentasi, kalau ngapain ya, itu biasanya kita punya catatan, saya mau ngomong apa. Nah, itu kita sebut dengan extemporer. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang ke suara. Ya, suara saya rasa sudah kita pelajari dari mulai volume, di observasi saya sudah sampaikan mana volume yang kecil, mana volume yang sedikit mengganggu, ada kecepatan, ya, kemudian nada dan artikulasi. Nah, yang menarik saya mau bahas hari ini adalah mengenai jenak, ya, atau pause. Ya, sering sekali kita menemui kita ataupun orang lain itu memiliki jeda ataupun jenak ataupun pause di dalam berbicara. Maksudnya apa sih kalau misalnya jeda itu sering ya kita nemuin ada jeda. Jeda itu bisa karena kita bingung, teman-teman. Ya, misalnya penggunaan nah, gitu. Nah, pada prinsipnya jeda itu 2 di dalam public communication. Yang pertama adalah jeda isi, fill. Nah, tadi isinya kata, tapi katanya nggak perlu. Kata-kata yang nggak ada maknanya. Nah, gitu. Nah, itu kan jeda. Karena kita bingung mau nyambung kalimat atau kita lagi blank. Iya kan? Nah, itu jeda isi. Yang kedua adalah jeda kosong atau blank pause. Nah, jeda isi tadi itu nggak efektif sama sekali di dalam komunikasi. Nggak ada fungsinya. Bahkan ganggu. Kenapa ganggu? Karena akan menurunkan kepercayaan diri Anda, menunjukkan Anda tidak siap, menunjukkan Anda tidak percaya diri, menunjukkan orang menjadi ragu dengan Anda. Karena Anda menggunakan jeda-jeda kata, sehingga Anda terlihat membingungkan. Nah, kalau jeda kosong, it's going to be effective, teman-teman. Jeda kosong adalah waktu antara 1 sampai 5 detik or even maximum at 10 seconds. Anda memberikan jeda atau pause pada kata-kata yang Anda gunakan. Barusan saya gunain jeda. Tadi saya gunain jeda lagi. Ini untuk apa? Untuk memberikan satu ya kesempatan audiens berpikir.
kesempatan audien menangkap maknanya. Kesempatan Anda untuk bernafas dan memikirkan kalimat selanjutnya. Paham? Jadi kasih jeda kalau ngomong. Satu. Kedua, jedanya jangan terlalu banyak. Baru ngomong satu kata, jeda 1 menit. Hari ini saya mau ngomong, diam 1 menit, baru ngobrol lagi. Itu adalah wasting time. Ya, itu adalah kalian makan waktu. Jadi jeda juga jangan terlalu lama. Kemudian, terus gimana dong mensiasati jeda-jeda isi tadi? Kebanyakan ada beberapa tuh yang saya sudah periksa, ada yang ada nah, ada ya, atau kebanyakan kata ganti orangnya nggak variatif, dari awal sampai akhir pakai aku terus. Nah, itu variasi kata ya. Cara jeda satu ya, jeda nah itu dikurangi. Yang pertama adalah kalian lebih baik ganti itu dengan jeda kosong. Daripada ngomong mending diam. Kasih aja jeda kosong. Yang kedua adalah Anda bisa gantinya dengan kata yang lebih bermakna. Salah satunya adalah kata hubung ataupun kata transisi. Misalnya, kalian udah bingung kan? Nah, pakai kata baik atau selanjutnya, ya kasih aja kosong kayak gitu. Ya, kemudian kasih kata transisi. Hindari tadi nah, ganti itu. Latihan dengan ganti-ganti itu. Dipahami ya, teman-teman ya. Ini tips-tips yang kita belajar teori, tapi bisa Anda bayangkan nih kejadiannya, dan bisa Anda bayangkan gimana caranya implementasinya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sampai jeda, sampai pause. Cukup dipahami ya? Sudah. Isi tanya Pak. Oh ya, siapa tuh? Oke, ada apa? Iya Pak. Untuk menutup pidato itu kita alangkah baiknya memohon maaf atau langsung menutupnya dengan sekian pidato saya, semoga bermanfaat, terima kasih, atau gimana Pak ya? Cara menutup ya. Oke, cara menutup pidato jelas tadi kan. Yang pertama Anda simpulkan. Dava, kamu kalau ngomong tuh harus ada kesimpulannya. Kemudian cara menutupnya adalah jelas. Anda bisa gunakan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, ya, berikan apresiasi itu, kemudian kasih doa harapan, misalnya semoga cara ini dapat bermanfaat, ya, bisa juga semoga tentang yang Anda sampaikan, semoga Bapak Ibu sudah mulai bisa memahami pentingnya untuk tidak merokok atau pentingnya untuk berhenti merokok tadi. Nah, dan saya berharap semoga Bapak Ibu dan kita semua diberikan kesehatan. Ada doa di sana. Nah, yang ketiga, Anda bisa minta maaf. Boleh banget minta maaf atas kesalahan selama menyampaikan pidato. Boleh. Kami memohon maaf, saya memohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan. Nah, ini juga tricky, teman-teman. Kadangkala kita tuh minta maaf tapi bahasanya aneh. Misalnya gini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini aneh atau enggak? Kalau menurut kalian? Ada nggak yang aneh dengan kalimat itu? Kamu mohon maaf apabila ada kesalahan. So, it's going to be like, kamu mohon maaf, tapi kalau ada, ngapain minta maaf? Paham maksud saya? Kamu mohon maaf atas sesuatu kesalahan. So, saya akan biasanya ganti dengan mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan dalam pidato pada hari ini, dalam pertemuan ini. Kamu mohon maaf atas kesalahan aja. Ya, kesalahannya apa biar orang yang tangkap kalau ada. Bisa kayak gitu. Jadi kalimatnya harus rasional. Nah, kadang-kadang ada tuh beberapa, misalnya Ilham tuh, saya ingat banget. Kalimat-kalimat yang dia pakai, itu kadang-kadang jadinya dipertanyakan. Saya berhasil masuk PKN STAN. Bagi orang yang biasa, oke, dapat dimengerti dengan baik. Tapi secara bahasa, dia questioning. Kamu masuk PKN STAN, apanya yang dimasukin? Saya berhasil ya mendapatkan
saya berhasil lolos untuk berkuliah di PKN STAN. Jadi kalimatnya harus rasional, geng. Ya, gitu. Jadi bunda-bunda sekalian, kalau ngomong harus rasional. Ya Bun ya. Jadi nggak boleh kalimatnya itu menjadi maksudnya gitu. Dan saya masuk PKN STAN. Masuk sebagai apa? Kira-kira gitu ya. Menjawab ya Dava ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Nah, lanjut sedikit ini yang terakhir ya. Itu catatan. Nah, catatan ini bisa efektif, bisa enggak di dalam public communication. Yang pertama adalah catatan itu harus sedikit mungkin. Jadi nggak ada ceritanya kalian maju itu bawa kertas yang sangat banyak. Ngapain? Ya. Kemudian yang kedua, catatan Anda harus Anda kenal. Kadangkala ada orang yang nggak bisa baca catatannya karena tulisannya sangat amburadul ataupun nggak bisa nyatet. Saya termasuk orang yang kalau nyatet catatannya di pikiran, yang saya tulis saya nggak tahu. Saya kadang-kadang gitu. Jadi yang saya catat tuh apa, padahal saya taruh catatannya di pikiran. Yang saya tulis lain cerita. Kadang-kadang saya nyatet gitu ya, misalnya dosen jelasin waktu saya kuliah. Dosen jelasin, yang lain nyatet poin. Saya nanti nyatet di pikiran, tapi saya gambar love gitu. Reza love siapa gitu. Catatannya nggak nyambung. Kita kadang-kadang gitu. Ya kan? Nah, jadi kenali catatan Anda dengan baik itu artinya kalau Anda mau pakai notes, pastikan Anda tahu yang mau dibaca. Dari mulai huruf, tulisannya Anda tahu. Gitu. Nah, yang ketiga gunakan dengan anggun. Maksudnya apa? Ya, udah pastilah dari sisi kertasnya, dari sisi ada loh mahasiswa, saya sering nemuin mahasiswa presentasi ya, saking dia nggak mau bawa catatan, dia nyatetnya di balik telapak tangannya yang suci itu. Dia catat semua catatannya di tangan, jadi dia bacanya di sini di tangan ya. Ini jadi nggak anggun karena ketika Anda membuka tangan Anda itu kotor semua tangan Anda. Ini tato konsep baru apa gimana ya? Jadi jangan pernah nyatet di tangan, apalagi di paha ya, nggak akan efektif buat apapun ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan biarkan catatan Anda menghalangi interaksi dengan audiens. Nah, ini sudah jelas teman-teman ya. Jadi kadangkala gimana sih Pak, kita tuh kalau misalnya mau ngomong lupa kan pakai catatan. Nah, ketika kita ngelihat catatan ya, itu jadinya kita nggak menghargai audiens. Iya kan, sering ya kayak gitu. Nah, yang pertama adalah jangan terlalu lama melihat catatan. Satu, jadi jangan berikan jeda terlalu lama dengan melihat catatan. Yang kedua adalah upayakan atau latih ketika Anda ingin membahas sesuatu dan Anda lupa, Anda bisa lihat kembali catatan Anda itu sedikit lebih jauh sebelum Anda sampai di situ. Jadi bukan artinya pas mau ngomong itu Anda baru lihat, oh ini mau saya omongin, tapi sebelum itu sedikit. Paham maksud saya ya? Supaya jadi Anda nggak ngelihat banget, kelihatan banget nyari poin. Sebelum sampai di poin kedua, di tengah-tengah poin satu, lihat dulu. Pada saat apa? Pada saat Anda punya jeda pause. Tadi yang kosong tadi lihat, oh nomor 2 saya mau ngomong nih tentang apa bahaya rokok bagi perokok pasif atau orang di sekitar saya. Pada saat saya ngomong tentang poin pertama, tentang rokok berbahaya bagi perokok aktif misalnya. Dalam hal Anda pakai catatan ya, syukur-syukur hafal. Nah kalau hafal ya nggak perlu catatan. Gitu. Itu materinya hari ini, public speaking. Nanti baru video tambahan. Silakan, ada pertanyaan berkaitan dengan konsep dulu, organisasi pidato. Gini loh caranya nyampein. Silakan. Izin bertanya, Pak. Jadi kan sering Permata tuh dengar ada pembicara yang bilang, saya berdiri di sini bukan karena lebih hebat, tapi karena lebih dahulu lahir atau lebih dahulu terjun langsung dalam hal tersebut. Nah, kata-kata seperti itu baik dibicarakan oleh pembicara atau sebaiknya malah tidak perlu dibilang, Pak. Terima kasih. Oke. Thank you Permata. Kalau kamu dengar
ya teman-teman. Kalau kalian dengar ada orang ngomong gitu saat pidato, apa kesan kalian? Apa kesan kamu Permata ketika mendengar itu? Ada orang yang Jadinya ngomong apa tadi? Dia bilang saya hanya lahir lebih dulu. Saya hanya apa misalnya saya hanya membantu di sini, saya hanya mewakili misalnya atau saya hanya apa gitu. Apa impresi kamu? terkesan tidak terlalu paham atas itunya Pak, mungkin kurang menguasai gitu Pak. Nah, kita jadi nangkapnya orang ini terus lo ngapain ke sini? Terus ini jadinya dia yang nyampein harus saya serap atau gimana tuh? Nah, jadi hal-hal yang seperti ini ya, itu bisa ditangkap maknanya berbeda sama orang lain. Mungkin dia maksudnya cuma ingin relate. Karena dia pengen ngomong bahwa saya tuh jadinya umurnya deket dengan kalian gitu. Saya jadinya lebih deket sama kalian, ingin coba engage dengan audiens. Tapi jadi si malakama karena bahasa yang digunakan kurang tepat, jadinya dia berakibat pada kita jadi less trust kepada mereka. Jadi ini perlu dihindari. Termasuk meminta maaf, termasuk saya sebenarnya di sini. Intinya tidak perlu ditunjukkan, teman-teman. Ya, kayak tadi kamu misalnya ngomong di UTS ya, kamu nyampein pengenalan pajak ke teman-teman. Ya anggaplah kamu yang paling ahli pajak. Meskipun kamu nggak ahli, tapi kamu terlihat sangat ahli. Gitu. Nah, begitu juga saya. Ketika saya berkenalan dengan Anda, saya sampaikan bahwa saya ini kakak kelas Anda. Saya ini nggak jauh loh umurnya, karena jadi saya coba engage dengan kalian. Tapi saya nggak akan pernah bilang bahwa ilmu saya tuh nggak jauh dari kalian. Ya kan? Because I'm the lecturer. Dan saya harus tampil di depan Anda. Meskipun mungkin Anda lebih jago dari saya. Akuntansi pajaknya Dava tadi, saya bilang saya nggak bisa, misalnya. Tapi mungkin Dava bisa. Tapi saya dosen loh di sini. Dan kita harus bisa mempackaging diri kita, teman-teman. Ya. Bukan artinya Anda harus membohongi publik ya, enggak, lain cerita itu. Anda kan diminta untuk berbicara. Ya, jadi harus bisa bahasa saya itu lebih magical. Ya, kayak saya bisa bilang ke Ovilin itu, nah Ovilin kamu tuh kalau ngomong kurang sparklingnya, kurang orang itu bisa mau dengerin kamu. Gitu. Jadi harus bisa dibungkus. Gitu ya, kira-kira Permata menjawab ya. Lebih baik dihindari. Terima kasih, Pak. Ya, silakan ada lagi berkaitan dengan ini? Public speaking kita. Gampang kan? Nah, kalau gitu kalau nggak ada, kita coba lihat beberapa video yang bisa kita perkuat, khususnya tentang body language dan penampilan. Ya, silakan nanti saya bagi ke siapa ya? Ara mungkin ya, Ara. Ya, Ara atau Dega terserah. Saya udah coba kirim ke Ara tuh. Kita coba tonton bersama ya, teman-teman ya. Ada 3 video. Satu-satu dulu, Ra. Tadi yang pertama ngumpulin selfie Zara ya? Zara, Iya, Pak. kamu Han Ji Pyong atau Dongsan? Jujur aja, Pak, dari dulu-dulu saya belum pernah nonton drama Korea dan tidak berminat. Wow, sebuah pernyataan yang cukup serius dari Zara. Jadi kamu nggak ngerti sama sekali. Siapa yang ngerti? Nggak ada yang nonton kelas ini. Kalian Nonton, belajar terus Pak. ya? Nah, Pak. El kamu Dongsan atau Han Ji Pyong? Karena saya juga nggak nonton sebetulnya. Saya coba try to relate aja. Karena heboh banget ya. Dosen, Pak. Oh, Dongsan. Ya. Oke. Bisa. Udah belum? Ara? Ya, udah. Kita coba tonton dulu ya, teman-teman ya.
Hmm. Okay, so there's this 7-38-55 rule, which says that 7% of all communication is words, 38% is your tone of voice, and a whopping 55% of all communication is through your body language. And if you add it up, it turns out more than 90% of all communication is non-verbal. So if you want to present yourself as a confident person, the best way to achieve that is through your tonality and body language. And by the end of the video, you will learn exactly how to do that. This video will be divided into two parts. First, we will discuss body language tips and habits of extremely confident individuals. And in the second part, we will go over from head to toes, covering your feet, legs, torso, arms, and head. Now, here are the 4 tips that you can literally start using today to improve your body language and exude a powerful, calm, yet confident vibe in all of your conversations and social interactions. First, Mohon maaf Pak, tadi ada video yang keputar juga selain yang lagi ditayang. Ya, udah dilanjutin aja. whether Ini you like it or harusnya ada teksnya loh, Ra. Kok bisa nggak Yes. ada So teksnya this sih? is not strictly a body language tip, but it's important because depending if you look your best or if you don't care about your appearance at all, it can either increase or decrease the effectiveness of the tips that follow. Plus, you will automatically feel more confident when you look your best. I'm sure you've experienced this already. And by looking your best, I don't mean expensive brands and golden watches. What I mean is that you're clean, smell nice, and your clothes are appropriate and fit nicely. Second, use power poses. Whenever you're feeling powerful, you tend to subconsciously use a power pose. But what social psychologist Amy Cuddy revealed in her TED Talk is that standing or sitting with certain poses for as little as 2 minutes raises testosterone levels and lowers cortisol, also known as the stress hormone. Those hormone levels are associated with power and dominance. In other words, if you use power poses even if you're not feeling confident, you will begin to feel powerful, dominant, and optimistic, traits that belong to the confident alpha. I will link the TED Talk in the description so you can learn more about the poses, and I highly recommend that you go ahead and watch the whole thing. Third, slow yourself down. This was absolutely the tip that made the biggest difference in my case. And by slowing down, I mean slow your movement, your speech, slow down your arms. If someone calls you, slow down as you're turning your head. Simply imagine that you're in a pool of water and act with that speed. The reason why slowing down works is because it shows people that you got everything under control, even if you don't. And it shows that you're not afraid, you're confident and calm. Even if something bad happens, you will find a way to fix it. The opposite of being slow is being impulsive, nervous, and fidgeting. So try to lower those things as much as possible and simply remember to slow yourself down. Fourth, practice smiling and holding eye contact correctly. Looking down when walking or talking is the fastest way to show someone that you're uncomfortable and not confident. What you should do instead is to hold firm eye contact about 80% of the conversation. And if you're not comfortable holding eye contact, you can try looking your partner in the eyebrows at first. It will be much easier and they won't notice the difference. After that, gradually work your way up into full eye contact. Also, wear a smirk, a light smile on your face throughout the day so you come across as approachable, fun, and confident person. After the video, go ahead and look yourself in the mirror. Compare having a dead serious face with a light, playful, confident smile. You'll notice the difference immediately. Now, let's go over your stance and posture. Start with your feet shoulder width apart and your toes pointing outwards. This is considered open body language. If your legs are crossed or you have one leg behind the other, this type of body language is called closed body language, and it's associated with fear, anxiety, defense, and lack of confidence, traits that are not so attractive. On the other hand, open body language is associated with confidence and power, so feet shoulder width apart and toes pointing outwards. Bonus tip for your feet and legs is to take big steps, or at least don't take small steps. Shuffling or creeping make you look nervous, so take firm strides. Arms. Don't cross them. When we are nervous, we tend to put our hands in our pockets, behind our backs, or cross them to cover our chest. And that can be seen as shy, introverted, and passive. So don't cross them, don't hide them. Keep them relaxed by your side, on your waist, or use them to emphasize certain points in your conversation. Now, I want you to pay close attention to the next two groups because they will literally change how people see you. It's your shoulders and chest. I want you to notice your posture right now.
Most of you watching this video will have your shoulders slouched forward and your chest inwards. And because we spend a lot of time in this position because of computers and phones, without thinking, we carry it throughout the day. What you should do is first bring your shoulders back and then down. This will fix your posture, open up your chest and straighten your neck. Speaking about the neck, it should be in line with your body and your head should be facing forward. You should bring your chin just a little bit upwards, but don't overdo it, as you may come across as arrogant. Also, avoid tilting your head down, as it signals uncertainty and lack of confidence. There is a lot of information in this video, and it might be hard to think about all of those things during the day, so I want you to kind of learn all of this stuff, get a feel for it instead of memorizing it. Confident body language is opening yourself up, doing slow and controlled motions, speaking with calm and confident voice, having a straight posture with your shoulders back and your chest up, not being afraid to take up space, and looking and feeling comfortable. A rule of thumb is, if you feel comfortable, you look comfortable. Give yourself 10 to 15 minutes in front of the mirror after this video. Correct some of the things you think need to be fixed with your posture, walking or talking. Practice some of the power poses, because those 15 minutes may change how people perceive you. You can literally become more confident, attractive and successful in your social life and in your life in general if you apply these concepts. If you look and feel confident long enough on the outside, I guarantee you will start to feel it on the inside. Anyway, thanks for watching, and I'll see you next time. Ya, dilanjut langsung videonya. Yang nomor 1 tadi. Ini part 2, Ra. Part 1. Halo teman-teman, semangat pagi. Senang sekali saya Linda bisa bertemu dengan wajah-wajah penuh semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai penampilan profesional. Pasti teman-teman bertanya-tanya, mengapa kita harus menjaga penampilan? Jawabnya adalah 3 hal berikut. Pertama, penampilan adalah merupakan bentuk citra diri. Penampilan juga merupakan sarana komunikasi dan kunci sukses. Jika kita berbicara tentang penampilan, dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu penampilan statis yang terdiri dari tinggi badan, berat badan, bentuk wajah, bentuk tubuh, dan bentuk kaki. Penampilan dinamis terdiri dari ekspresi diri, pancaran mata, suara, gaya bicara, cara mendengarkan, sikap tubuh, bahasa tubuh dan cara berjalan. Kita harus menjaga penampilan dari hal yang paling sederhana, yaitu kebersihan dan kerapihan jasmani, yang terdiri dari bau badan, bau mulut dan kebersihan gigi, kuku dan sepatu, rambut dan kulit. Bagi wanita, menjaga penampilan tidak lengkap tanpa make up, karena make up dapat membuat kita terlihat segar dan menarik. Makeup ke kantor tidak perlu berlebihan, riasan yang sederhana sudah cukup untuk menyempurnakan tampilan kita ke kantor. Sikap tubuh.
banyak keuntungan jika kita menampilkan sikap tubuh yang positif. Di antaranya, tampil menarik, terkesan percaya diri, letak busana jadi lebih rapi, tubuh jadi terlihat proporsional, dan baik untuk kesehatan. Cara berdiri. Jika kita berbicara tentang cara berdiri, pasti akan berbeda antara wanita dan pria. Wanita, pria. Cara duduk yang benar. Sama dengan cara berdiri, cara duduk untuk wanita dan pria juga akan berbeda. Wanita, pria. Bentuk tubuh. Selain sikap tubuh, penting juga untuk kita mengetahui bentuk tubuh karena hal tersebut akan mempengaruhi pemilihan busana yang akan kita kenakan. Adapun bentuk tubuh pria terdiri menjadi 3, yaitu landai, atletis, ideal. Untuk bentuk tubuh wanita ada 7, yaitu persegi panjang, segitiga, jam pasir, segitiga terbalik, wajik, bulat lonjong, dan angka 8. Bentuk wajah dan pemilihan kacamata. Bentuk wajah terdiri dari beberapa tipe, yaitu hati. Untuk tipe wajah ini, gunakan kacamata dengan frame, cat eye, dan oval. Kemudian, segitiga. Pada tipe ini, gunakan kacamata yang bersudut atau persegi. Kemudian, wajik. Tipe wajah ini mati. Kayaknya internetnya Arab. Kemudian persegi. Tipe wajah persegi, gunakanlah kacamata dengan frame cat eye dan oval. Kemudian yang terakhir adalah oval. Tipe wajah ini bisa menggunakan semua bentuk frame kacamata. Nah, sebelum kita melangkah untuk mempelajari tentang tata cara berbusana, penting untuk kita belajar tentang susunan warna. Karena warna sangat berperan penting dalam memilih busana, maka warna dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah warna panas, yang terdiri dari merah, orange, kuning, hijau, coklat, hitam, putih, dan keemasan. Sedangkan warna dingin terdiri dari biru, pink, ungu, marun, toska, abu-abu, hitam, putih, dan keperakan.
Dalam memadu padankan warna harus dalam satu kelompok warna yang sama, yaitu warna panas dengan warna panas, kemudian warna dingin dengan warna dingin. Warna aksesoris pendukung, jika teman-teman ingin menggunakan busana yang masuk dalam kelompok warna panas, maka aksesoris yang sesuai adalah yang berwarna emas atau kuning. Sedangkan bila busana yang dikenakan termasuk dalam kelompok warna dingin, maka aksesoris yang digunakan sebaiknya adalah warna silver atau putih. Jadi, kita sudah belajar tentang dasar-dasar penampilan profesional. Jangan lupa dipraktekkan ya. Ya, silakan yang terakhir videonya. Halo teman-teman, semangat pagi. Nah, ada satu pertanyaan menarik nih. Pernah tidak teman-teman mengalami salah kostum atau bingung mau menggunakan busana apa ketika akan bertemu dengan nasabah atau ketika diundang ke suatu acara? Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara berbusana. Busana yang kita pakai merupakan kesan pertama yang akan mencerminkan siapa kita, umur, pekerjaan, dan sifat seseorang. Oleh karena itu, dalam memilih busana ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memilih busana sebaiknya memenuhi unsur 3S, yaitu sederhana, serasi, dan sopan. Kemudian, sesuaikan busana dengan waktu, acara, dan tempat acara. Dan yang terakhir, sesuaikan busana sesuai dengan kepribadian Anda. Pemilihan busana berdasarkan waktu acara. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dalam memilih busana, kita harus memperhatikan waktu dari acara tersebut. Berikut adalah tips tentang bagaimana memilih busana berdasarkan waktu acara. Yang pertama, busana pagi menuju siang. Untuk sisi warna, boleh menggunakan warna-warna lembut, pastel, atau kombinasi terang dan gelap. Untuk bahan, boleh menggunakan campuran katun yang tidak mengkilap. Sedangkan untuk motif, boleh menggunakan motif sederhana seperti polka dot, bunga-bunga kecil, garis-garis, kotak-kotak, ataupun polos. Untuk desainnya sendiri, boleh menggunakan rancangan yang sederhana. Dan perhiasannya boleh menggunakan ukuran kecil berupa emas ataupun imitasi. Untuk busana sore, boleh menggunakan warna 50% terang dan 50% gelap. Atau bisa menggunakan 100% gelap. Untuk bahan sendiri, boleh menggunakan bahan silk atau silky 50% tidak mengkilap. Untuk motifnya sendiri, boleh menggunakan motif yang lebih meriah atau cerah. Untuk desainnya, bisa menggunakan lebih terbuka, perhiasannya 50% mengkilap. Untuk busana malam hari, untuk warna boleh menggunakan 100% gelap atau 100% terang. Untuk bahan, boleh menggunakan silk, lace, velvet, atau bahan mewah lainnya. Untuk motif sendiri, boleh menggunakan motif polos atau kombinasi, desain yang meriah atau sederhana, dan perhiasan 100% mengkilap mewah.
Memilih busana sesuai dengan acara formal resmi. Yang pertama adalah black tie, kemudian gala dinner, dinner suit, formal wear, national costume, batik atau kain ikat lengan panjang, batik atau kain ikat resmi. Kemudian yang kedua adalah busana semi formal yang terdiri dari lounge suit, cocktail dress, informal wear, bebas rapi atau smart casual, Yang ketiga adalah casual santai yang terdiri dari casual wear, sport wear, leisure wear, resort wear, pemilihan bentuk jas pada pria. Pada pria ada dua jenis jas, yaitu single breast dengan jumlah kancing 1, 2, 3, kemudian double breast dengan jumlah kancing ada 4, 6, dan 8. Selain itu, dalam menggunakan jas ada juga tata caranya ketika duduk dan berdiri. Ketika duduk, kancing harus terbuka semua. Dan ketika berdiri, kancing tertutup dengan satu kancing bagian bawah harus terbuka. Memilih bentuk kemeja dan cara memadupadankan dasi. Ketika menggunakan jas, kita tidak disarankan menggunakan kemeja button down karena kemeja button down hanya digunakan pada situasi smart casual. Untuk pemilihan dasi sendiri, warna harus disesuaikan dengan kemeja yang dikenakan. Hindari dasi yang berlogo, berwarna putih dan merah. Panjang dasi pun harus tepat di atas kepala ikat pinggang. Kemudian penjepit dasi dipasang di antara kancing ketiga dan kancing yang keempat. Memilih potongan celana. Dalam memilih celana yang benar sangat berkaitan dengan bentuk torso tubuh kita. Torso dibagi menjadi 3 macam, yaitu torso panjang, ideal, dan torso pendek. Torso adalah perbandingan antara panjang pusar ke kepala dan pusar ke kaki. Teman-teman dengan torso panjang baiknya menggunakan celana dengan model high waist. Dan teman-teman dengan torso pendek sebaiknya menggunakan celana dengan model hipster supaya terlihat lebih tinggi. Warna kaos kaki. Pilih warna kaos kaki abu-abu, hitam, biru, dan coklat. Kemudian hindari warna kaos kaki yang berlogo, putih, merah, dan mengkilap. Warna kaos kaki harus sama dengan warna celana panjang, dengan panjang kaos kaki harus setengah betis. Untuk busana malam bisa menggunakan kaos kaki dengan bahan tipis.
Memilih sepatu dan ikat pinggang. Dalam memilih warna ikat pinggang harus sama dengan warna sepatu. Warna sepatu harus disesuaikan dengan warna celana yang kita pakai. Sepatu hitam bisa digunakan untuk warna celana biru tua, abu-abu, hitam, dan busana formal. Sedangkan sepatu coklat akan lebih stylish jika digunakan untuk warna-warna panas. Bentuk garis leher pada busana wanita. Untuk busana wanita, bentuk garis leher dibagi menjadi 9 bagian, yaitu bentuk V, scoop, square, halter, sweetheart, strapless, Sabrina, off shoulders, dan one shoulder. Selain itu, gunakan busana yang kita pakai sesuai dengan budaya bisnis tempat kita bekerja. Di antaranya adalah konservatif, industrial, akademik, dan casual. Nah, kita sudah belajar tentang cara berbusana untuk wanita. Jadi, sudah bisa tidak salah kostum lagi ya. Nah, sudah cukup melihat video tersebut. Sebenarnya kalau kita nggak PJJ, saya hari ini praktek bantuan. Nah, jadi kalau itu kan kalian sudah bisa lihat ya teman-teman bagaimana berbusana yang baik, berpenampilan baik untuk menunjang profesionalisme Anda di depan publik. Nanti ya kalau nanti sudah ini kan mau jadi anak pegawai DJP, DJKN, nanti DJP, DJKN udah punya penghasilan yang bagus, lihat tuh. Kayaknya saya butuh deh sepatu ini. Kayaknya saya harus pakai anting-anting deh. Kayaknya saya harus pakai jilbab yang bagus deh. Gitu. Ini si Nay aja mandi atau enggak saya belum tahu nih. Kamu udah mandi atau belum, Nay? Ya. Nah, tadi sudah udah ya. Nah, jadi kalau nanti kalau pakai baju itu sesuaikan di ranah akademik, oke rapi gitu. Tapi kalau kita di dunia kerja konservatif tadi teman-teman, nah itu banyak sekali kegiatan. Saya punya satu pengalaman ketika waktu IMF kemarin, saya sempat menjadi kapten atau tim leader di kawasan Amerika Utara dan Oseania. Nah, di dalam anggota saya itu isinya beberapa LO dari Kementerian Keuangan. Ada 3 unsur ya, Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, dan satunya lagi dari Kementerian Luar Negeri. Jadi ada sekitar berapa belas orang di bawah saya. Nah, dari sekian orang itu, yang paling sangat jelek cara berpakaiannya adalah, Anda bisa tebak dari mana? Dari Kementerian Keuangan. Jadi kita tuh terkenal terkenal ngaco gitu. Sedangkan di tempat yang lain, saya tanya tuh ya sama teman-teman di BI, mereka bahkan punya diklat yang khusus untuk menunjang penampilan mereka, personal groom. Jadi termasuk di Kemenlu. Kalau Anda bisa lihat pegawai-pegawai Kemenlu, diplomat-diplomatnya itu keren-keren banget. Ya. Nah, kita agak sedikit berada di bawah, walaupun sekarang kita udah enggak ya. Kemenku coba nih pelan-pelan ya bangkitin, makanya kalian dapat komunikasi publik supaya kita tuh aware dengan penunjukan kita gitu. Memang sih kadang-kala don't judge the book by the cover. Iya kan? Tapi untuk mengemas penampilan, kita tuh perlu terlihat rapi, perlu terlihat disiplin. Jadi nggak ada celana yang terlalu gombrong ya. Baju yang tidak rapi, tidak berserika gitu kan. Sering saya lihat tuh kalau saya ke kampus, mahasiswa bajunya kemejanya putih tapi kelihatannya abu-abu, ungu gitu. Nah, ini kalian juga bisa mulai rapi ya, bisa belajar itu. Saya rasa di 56 cukup bisa memahami itu. Ya, jadi tadi ya kaos kaki aja tuh ada penentu. Jadi kaos kaki jangan sampai beda warna dengan celana ya. Boys ya. Kaos kaki kalian tuh jangan sampai beda warna dengan celana. Celananya hitam, kaos kakinya wajib hitam. Abu-abu aja tuh udah salah. Karena kalau Anda pakai sepatu hitam, itu kelihatan sepatunya, kaos kakinya beda. Ya, yang cewek juga kaos kaki. Boleh legging tuh boleh banget buat yang nggak pakai jilbab. Ya, tapi juga jangan nanti Elisa atau Reselin pakainya ketika presentasi gitu di kantor leggingnya jaring-jaring.
atau yang mengkilap gitu ya. Ini mau dangdut apa gimana? Jadi harus yang bagus ya, harus yang sopan. Make up itu poin buat yang cewek. Do make up ya. Beberapa yang kemarin UTS-nya di mana masih banyak yang nggak make up. Jadi pakai itu kodratnya. Anda mau tampil profesional, Anda ingin dilihat sebagai seorang public speaker, Anda harus dandan. Ya, Anda harus apa ya? Sulap ya. Walaupun nanti kalau dihapus jadi mukanya lain lagi gitu, tapi nggak apa-apa karena Anda ingin menunjang itu, Anda harus lakukan itu. Ya. Oke, paham ya? Oke, kalau gitu tadi Zara ya. Zara, kamu pilih dong Zara. Ada dua. Saya mau kamu pilih dua laki-laki di kelas kita. Ada nggak nih Zara? Tadi ada ya? Tadi bilangnya izin. Ada ya, Zara ya. Udah ada, Hai. Pak. Ada ya. Dan pilih dong dua laki-laki yang kamu anggap bisa nyanyi. Saya mau nyanyi nih di kelas ini. Yang kamu anggap bisa nyanyi lah. Kita mau bikin tim Han Ji Pyong sama tim Dosan. Dega, Pak. Dega satu ya, dia bisa nyanyi. Oke. Satu lagi. Satu lagi Saya siapa bingung kok Zara? satunya, Pak. Satu lagi siapa tuh Bang? Kan kamu cuma nunjuk Siapa ya? aja. Aduh, bingung, Pak. Kamu di mana sih? Ini di pasar ya? Ada yang ketawa-ketawa. Siapa dong? Indra ya? Indra atau siapa? Ya deh, Pak, Jazuli. boleh. Agung aja, Pak. Agung oke. Ya udah Agung pas. Ya kalau gitu tadi kita punya dua tim ya teman-teman ya. Han Ji Pyong sama tim Dosan gitu. Nah, Han Ji Pyong sama si Dosan, Agung dan Dega, kamu pilih squad deh. Squad kamu tuh ada 3 orang. Silakan. Saya 3 orang dulu kamu. apa Agung dulu, Pak? Silakan. Boleh. Dega dulu boleh. Agung dulu boleh. Ayo. Saya pilih Echa deh, Elisa. Ya, Echa. Terus? Itu Saya 3 pilih orang. Ya, 3 orang. Ayo. Agung siapa aja Agung? saya pilih Melani, Pak. Melani, terus? Masa baru 1? Kan saya minta 3. Boleh cowok, boleh cewek loh, bebas. Oh, boleh. Lagi. Nggak kenal kamu sama Saya teman kamu. pilih Perlu saya kenal. Sarita deh, Pak. Ya, Sarita, Echa, satu lagi. Siapa? Nai, Pak. Oke, Nai. Ya, tim yang tak berguna ya kayaknya. Oke, kalau Agung tadi Melani. Satu lagi. Saya pilih Melani. Ilham, Pak. Ilham, satu lagi. Andreas, Pak. Andreas, oke, Andreas kamu dipilih tuh, Andreas ya, oke, good. Ya udah kalau gitu tadi Zara, Dega nomor 1 atau Agung yang nomor 1? Ada 1 dan 2 nih. Agungnya nomor 1, Pak. Agung nomor 1, Deganya berarti nomor 2. Kalau gitu Agung nyanyi yang nomor 1 dengan skuadnya, Dega nyanyi yang nomor 2 dengan skuadnya. Saya kasih linknya ya, kalian bisa pelajari dulu 1 menit, nanti kita nilai nih siapa teman-teman yang paling bagus. Gitu ya, ini kan karaoke nih, ya kan? Nah, nanti saya bagi ini versi lagu aslinya sama versi karaoke-nya. Kalau yang nomor 1 itu nyanyi lagunya BCL yang pernah muda. Kalau apa sih nama grup kita? Kalau yang itu nyanyinya yang nomor 2 kelompoknya Dega nyanyinya Kopi Dangdut. Ya udah kalau gitu silakan kita coba lihat dulu ya videonya teman-teman. 1 menit kita bisa siap-siap buat yang kelompoknya Agung dan kelompoknya Dega. Kita berikan waktu 1 menit untuk mempelajari. Nanti silakan diputar sama Ara atau apa ya atau siapa gitu. Silakan nanti dibagi-bagi ya.
Coba diputar Ara videonya sambil yang kelompoknya belajar. Nyanyi aja. Ya, oke, udah siap ya? Kita udah siap ya teman-teman buat kembali pernah muda, buat kalian yang merasa pernah muda, dan nanti ada kopi dangdut dari si Dongsan. Silakan, Jepyong sudah siap, Agung? Nanti sudah siap ya? Kita mau dengerin nih karaoke bersama dari timnya Jepyong yang udah kamu pilih sendiri orang-orangnya. Sudah siap, Gung? Agung? Sudah, Pak. Ya, udah siap ya? Agung, Melani, siapa lagi? Ilham, dan juga Andreas, ya kan? Baik, Pak. Ya, Andreas, oke kalau gitu. Ya, silakan. Kalau gitu di-share. Berarti siapa yang mau share lagunya? Ara atau yang lain? Silakan. Mau dari kelompoknya atau siapa? Ara aja. Kucing siapa tuh? Pak, permisi Pak, suara saya kedengaran tidak, Pak? Siapa dia yang ngomong? Agung. Dengar, Gung. Ya. Udah ya, udah gak ada geladi lagi ya. Pak. Agung? Pak, suara saya terdengar enggak? Suara Dengar? saya terdengar, Pak. Dengar. Ya. Oke, kita dengarkan kelompoknya Han Ji Pyong, teman-teman.
Dari anak yang bilang mama cinta padamu dan aku tak pernah main-main, biarkan saja dulu kita jalan berdua. Kita pernah muda, Terima kasih. Oke, ya tepuk tangan dengan segala kehancuran dan ketidak ada tempo. Padahal lagunya tuh enak banget ya. Rasanya gampang, udah ada Andreas, Melani, ada Ilham, tapi tadi Ilham bilang hancur, ya emang hancur Ham. Ya kan? Ya, oke, kalau lagunya enak ya. Ya udah kalau gitu kita yang kedua ya. Tim yang kedua, silakan. Kita berikan tepuk tangan kepada karaoke dari tim Dongsan. Sudah siap? Siapa yang mau share, Dega? Dega sendiri atau siapa? Karena saya bilang tadi dibagi aja partnya, jadi biar nggak bentrok gitu. Tapi nggak apa-apa kalau mau bareng-bareng, biar nggak malu atau gimana. Ra, tolong di-share dong. Ya oke deh. Kelip bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Asmara yang dahulu pernah membara
Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menjadi gairah, membuat aku lupakan cintaku yang lalu. Barang semakin hangat bagai cium yang pertama. Eca, Jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Kopi Dangdut. Walaupun Nai hanya menjadi tukang gendang. Ya, sama satu lagi siapa sih anggotanya Dega? Kok nggak ada yang nyanyi? Siapa? Sarita ya? Sarita, Pak. Sarita diem nyanyi, aja. Pak. Sarita Nggak nyanyi, ada. Pak. Emang ada dia suara nyanyi? aja, Sar. Masa nggak ada suaranya? Ini Dia oke. tidak nyanyi, Pak. Nggak. Ya daripada hancur nyanyi, mending nggak nyanyi kali ya. Jadi tadi siapa nih teman-teman? Jelas timnya Dega atau timnya Agung? Agung Pak, timnya Agung. Nyanyi semua Gimana Pak, timnya Agung bisa menang? nyanyi semua Pak. Nah, jelas ya, yang lebih asik dan yang lebih benar tim Dega ya. Ya, kalau gitu tim Dega yang menang. Dega tadi sama skuadnya Nai, Sarita, sama satu lagi L. Nah, ya udahlah nanti langsung bebas penugasan di 2 minggu ke depan. Berempat bebas penugasan. Jadi nggak perlu ngerjain tugas di 2 minggu yang ke depan. Sama Dega, Sarita, Nai, dan juga siapa tuh? Satunya lagi L. Ya, yang lain harus Makasih, tetap Pak. mengerjakan Terima tugas. kasih, Pak. Ya, jadi kalau di kelas saya tuh bebas aja kalian jadi diri sendiri ya, teman-teman. Public speaking, komunikasi, nyanyi aja, saatnya nyanyi kita nyanyi ya. Oke, itu satu kuliah umum minggu depan. 2 minggu ke depan tugasnya simple. Sebelum masuk webinar, tugas kalian temanya di tanggal 2 minggu ke depan ya, pertemuan ke-10 adalah New Me atau My Reborn. Jadi Anda minta, sudah pelajari, Anda harus berdandan membuat kita pangling. Jadi Anda tampil berbeda. Tugasnya hanya itu saja. Yang belum pernah make up, coba make up. Yang kerudungnya masih gitu-gitu aja, coba tampil formal. Ya, tampil formal yang cowok. Nggak mesti beli baju, pakai yang ada di rumah. Kalau ada jas atau apa, pokoknya tampil berbeda ya. Reski, ya, Ramadan, ya, Dea belum pernah dandan, coba dandan. Ya, kita akan tampil di 2 minggu ke depan, coba cari tampil berbeda. Temanya adalah New Reborn. Tugasnya hanya itu. Dandan berbeda. Roselyn ya, tampil berbeda. Yang lain selain itu yang berempat bebas penugasan. Kalian bebas mau pakai apa aja. Nai, Dega, dan juga Sarita dan juga L. Terima Itu kasih, saja. Pak. Ya, itu saja ya teman-teman, dapat dipahami. Tugasnya gampang ya. Hanya untuk coba pakai baju yang berbeda, coba tampil berbeda, coba try to groom yourself. Itu saja. Saya akhiri, tetap sehat ya. Teman-teman pernah muda, ya. Janji sama saya kalian tetap ketawa, tetap jadi anak muda. Ya, saya lihat nih banyak yang stres tadi juga di kelas sebelumnya. Udah, lupain aja. Jalan-jalan aja habis ini. Ya, hari Sabtu sama keluarga. Oke? Itu aja ya. Saya akhiri ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Reno. Selamat siang. Sehat selalu Pak. Pak.